Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustadz Muhammad Lutfi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Spesial Ustadz, nih. Iya. Ustadz, ini ada pertanyaan nih dari teman kita dari Eka Siska Nabila. Ini ada istri meninggal dunia, kemudian dia mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Istri itu dia bekerja di sebuah perusahaan dan di perusahaan itu beliau mendapatkan kompensasi dari hasil kerjanya. Ya. Nah, kemudian apakah suami juga berhak atas uang kompensasi tersebut yang telah diusahakan oleh si istri selama bekerja? Ya. Nah, bagaimana Ustadz, mungkin bisa menjelaskan lebih Baik. jelas? Ini hari ini kita istimewa nih Mas. Kedatangan tamu host dari Solo. Alhamdulillah. Baik. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mbak Siska yang tanya ya. Iya betul Ustadz. Jadi yang pertama yang perlu diketahui itu gini, bahwa ahli waris itu ada ahli waris ring 1 atau lingkaran pertama itu bapak ibu, pasangan, anak. Iya. Ini kalau masih ada pasti dapat ya. Jadi kalau pertanyaan tadi, kalau istri meninggalkan harta, dapat nggak dia? Pasti dapat. Jadi kalau pertanyaannya tadi pertama, apakah suami dapat dari harta kompensasi perusahaan yang diberikan kepada almarhumah misalnya? Iya, betul. Itu pasti dapat. Dapat ya. Yang kedua, bagaimana cara baginya? Iya. Makanya tadi kita cari dari atasnya itu bapak ibunya ada enggak? Ini kayaknya enggak ditanya nih, apakah ditanya. ada apa enggak ada ya? Iya. Katakan enggak disebutkan berarti enggak ada. Iya. Yang masih ada berarti suami sama anak laki-laki satu dan anak laki-laki perempuan satu. Nah, kalau ada anak laki-laki, harta itu pasti habis sama anak laki-laki. Kalau dalam ilmu waris namanya asobah. Nah, jadi kalau sekarang suami berapa bagiannya? Suami ini mendapatkan 1/4 bagian dari harta yang ditinggalkan. Nah, gitu. Sisanya, jadi kalau misalnya ini kan nggak ada jumlahnya nih. Misalnya ada 100 juta misalnya. Kompensasi atau katakanlah uang pensiun atau uang kematian dari perusahaan itu besarannya 100 juta misalnya. 1/4-nya punya suami. Berarti 25 juta. Sisanya berarti 75. 75 ini yang laki-laki bagiannya nanti 2, yang perempuan bagiannya 1 anaknya. Jadi 75 dibagi 3. Ketemunya 25, berarti anak perempuannya dapat 25, anak lakinya dapat 50. Nah, itu cara ngitung pertanyaan Mbak Siska tadi. Siska, ya. Nah, gimana? Sudah oke kira-kira? Iya. Ini pendek nih, sederhana karena ada anak laki-lakinya. Oh iya. Kemudian begini Ustadz, di Indonesia ini kan banyak kasus itu istri itu bekerja gitu. Sebenarnya bagaimana sih kepemilikan harta di dalam Islam, menurut Islam ya, untuk istri yang bekerja itu bagaimana? Yang nggak bekerja gimana yang gitu? Tidak bagaimana? Oh gitu. Jadi boleh saya jelaskan berarti kepemilikan macam-macam kepemilikan harta dalam Islam, keluarga ya. Iya, betul. Memang kita kenal nih, satu suami kerja, istri bekerja. Dua, suami kerja, istri tidak bekerja. Ada yang suami kerja, hartanya kepada istri ini itu dirinci. Ini untuk makan, ini untuk nafkah kamu, dipisah. Ada yang suami itu bekerja, hartanya diserahkan semua pada istri. Pokoknya kelolalah, nanti sisanya kalau ada saya uang kita bareng-bareng lah gitu. Gitu. Jadi kalau boleh saya rincikan berarti yang bekerja dengan tidak bekerja. Yang bekerja ini berarti yang pertama
suami yang kerja, istri di rumah sebagai pendamping di rumah. Tapi hartanya dipisah oleh suami. Begitu suami dapat duit, diberikan sama istrinya nih sebagai nafkah kamu. Yang ini untuk makan kita bersama. Saya masih megang juga sisanya nih. Jadi kalau keluarga begini berarti hartanya dipisah. Jadi miliknya suami sendiri, punya istri sendiri. Kalau nanti salah satu meninggal ya tinggal ini punyanya istri, ini punya suami. Yang kedua, ini istri suaminya yang kerja, tapi hartanya seluruhnya diserahkan pada istri. Ada itu model gitu. Kayaknya Mas Ridwan model gitu ya Mas. Jadi dapat duit langsung dikasih sama istri, ini pokoknya saya serahkan semua. Saya manut, kamu yang ngatur gitu. Nah, kalau terjadi begini, maka nanti bagian suami kalau meninggal sebelum dibagi jadi waris, gitu, bagian suami 2, bagian istri 1. Jadi kalau misalnya dalam rumah tangga itu bergabung punya uang 100 juta, berarti nanti kurang lebih 35 ya atau 33 itu punyanya istri, 30 sisanya 66 punyanya suami gitu, kira-kira gitu. Nah, 2:1. Nah, nanti kalau yang meninggal istri berarti yang menjadi warisan yang 25. Kalau yang meninggal suami berarti yang tadi 2 bagian tadi. Itu yang kalau yang kerja suami saja. Sekarang kalau yang kerja dua-duanya. Dua-duanya ini kerja. Kalau dua-duanya kerja, itu ada yang pertama hartanya dipisah. Harta suami ada kewajiban ke istri. Harta istri tidak ada kewajiban ke suami. Jadi ada yang dipisah, ada yang dipakai bareng-bareng. Udahlah, pokoknya bareng-bareng aja lah. Kebutuhan anak kita angkat bareng, untuk makan bareng. Nanti kalau ada sisa kita simpan bareng dan seterusnya. Kalau yang dipisah maka sudah kelihatan tadi, yang punya istri, punya suami, punya suami. Ini kalau dipisah. Tapi kalau bareng-bareng, ini yang sering disebut dengan harta gono gini. Separuh punyanya istri, separuh punyanya suami. Kalau salah satunya meninggal, berarti misalnya meninggalkan tabungan 1 miliar. Misalnya. Nah, gitu. Yang meninggal misalnya suami, berarti yang 500 juta punyanya istri, 500 juta punyanya suami. Berarti yang nanti menjadi waris itu 500 juta milik suami. Istrinya tetap dapat lagi dari ini. Nah, gitu. Jadi ini pembagian keluarga ini. Nah, makanya nanti sebenarnya kalau pertanyaan-pertanyaan tadi itu, ini kan yang ditanyakan tadi Mbak Siska cuman namanya? Pesangon dari perusahaan. Sebenarnya kan ada harta lain. Kalau memang nanti mau dirinci betul, mana harta yang ditinggalkan istri, misalnya pesangon, misalnya tabungan dia, misalnya warisan dari orang tuanya dan lain-lain, kita lihat. Nanti baru suami dapat nggak? Ya dapat suaminya. Pasangan itu selalu dapat. Kalau suami meninggal, istri dapat. Kalau istri yang meninggal, suami pasti dapat. Kecuali kalau dua-duanya bareng meninggal, nggak ada yang dapat. Anaknya gitu ya. Gitu. Gimana kira-kira? Udah lebih. Tapi ngomong-ngomong terima kasih nih Ustaz. Udah jauh-jauh bersilaturahmi dengan secangkir kopi. Alhamdulillah bisa silaturahmi. Terima kasih, mudah-mudahan berkah silaturahminya. Amin ya rabbal alamin. Demikian pertanyaan dari saudara Siska. Mudah-mudahan bisa terjawab dari pertanyaan-pertanyaan itu, dan jangan lupa like dan subscribe dari channel ini. Amin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.